Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Ini ada yang nggak bisa langsung masuk ya? Kenapa ya? Nah, misal ini ya. Jadi ini adalah contoh data, contoh data lapangan. Jadi contoh data yang didapatkan dari lapangan. Ini semisal, ini contoh saja. Jadi jenis tanamannya ada akasia, kemudian kombinasi dengan semon dan cassava, ya. Jadi ini adalah perlakuan. Ya. Kemudian ada ulangan, ini ulangan 1. Jadi ulangan 1 itu ada ada berapa ini? Ada 7 perlakuan, ya, atau 6 perlakuan. Kemudian yang di tabel sebelah sini adalah variabelnya atau parameternya. Dan ini adalah data-data pengukurannya. Ya. Nah, ini kan ulangan masih dalam bentuk dia mengelompok perulangan. Ya, ini perulangan 1. Ini perulangan 2. Ya, kemudian ini ulangan 3. Dan ini adalah ulangan 4. Nah, statistik atau kalian langsung mengolah dari data ini kan kesulitan. Ya. Maksudnya kalian kesulitan karena namanya ulangan, ya, itu kan kalau penelitian kan pasti minimal ada ulangannya. Ulangannya itu minimal 3, ya. Kalau setara anak S1 itu harus penelitiannya itu minimal ulangan 3. Nah, kenapa harus ada ulangan? Karena untuk mencari data pewakil yang bisa mewakil dari satu lokasi tersebut, ya, atau dari pelakuan tersebut. Karena kalau cuma satu ulangan, maka tidak bisa menunjukkan atau menggambarkan lokasi tersebut. Ya. Nah, dari itu harus ada ulangan. Nah, semakin banyak ulangan semakin bagus, karena untuk menghindari errornya, menghindari galatnya. Ya. Kalau kalian tahu. Nah, ini misalnya contoh data yang belum benar, ya. Ini adalah seperti yang tabel di slide tadi ada tabel A. Kemudian kita jadikan ke tabel B atau data yang sudah siap. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi jenis tanamannya apa. Nah, kan tadi kan ada 4 ulangan, berarti ulangannya harus diurutkan. Jadi setiap perlakuan ada 4 ulangan. Setiap perlakuan yang berbeda juga ada 4 ulangan. Jadi seperti penyusunannya. Ya, jadi ini akasia ada 4 ulangan, cassava ada 4 ulangan. Tadi kan kalau yang di sebelumnya itu kan dia masih mengelompok, ya. Artinya semua perlakuan itu ada di ulangan 1 seperti ini. Nah, kebanyakan fakta lapangan memang mahasiswa itu sukanya seperti ini, ya, cara penyusunan, sehingga mereka harus 2 kali kerja. Ya. Maka dari itu di mata kuliah statistik, di mata kuliah metil, mata kuliah rancap nanti itu adalah pembekalan kalian diajari agar tidak 2 kali kerja. Jadi kalau saat kalian ke lapang harusnya sudah susunannya harus bisa langsung siap saji. Jadi seperti ini. Ya. Jadi biar tidak kalian mendapatkan data di lapangan kemudian input lagi, kan 2 kali kerja, ya, kan buang-buang waktu di situ. Nah, dengan kalian sudah mengetahui metodenya seperti ini, maka kedepannya ya harapannya kalian sudah bisa mengoperasikan, artinya sudah membuat data itu seperti ini, ya, artinya siap untuk disajikan. Misal seperti ini, ya, jadi ada 4 ulangan, langsung akasia 4 ulangan, kemudian jenis tanaman cassava 4 ulangan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dari data ini kan kalian kesulitan kan bagaimana cara membunyikan data itu. Ya. Nah, untuk di pertemuan ini saya tidak melanjutkan ke analisis software, analisis statistik, kan itu akan diberikan setelah UTS, ya. Tapi di sini dari data ini bagaimana cara membuat grafiknya, itu yang akan saya ajarkan di sini. Nah, dari data mentah ini, ya, ini adalah data mentah. Data mentah, nah, kemudian kita olah menjadi data yang sudah siap saji. Nah, ini, ya. Jadi akan ada 4 ulangan.
namanya ulangan kan kita mencari satu data pewakil sehingga harus di rata-rata ya. Jadi akasia misalnya ini Peters dia, jadi harus di rata-rata. Nah ini kan average, rumusnya kalau Excel kan average ya, average kemudian dari data ulangan 1 sampai ulangan 4 kita masukkan seperti itu ya. Kasava juga seperti itu sampai semuanya. Kemudian parameter saja juga ke samping, tinggal kita susun ke samping ya. Jadi kita sesuaikan dengan database ini, kita sesuaikan dengan database ini karena biar cepat penyusunannya ya. Nah kalau di Excel kalau kalian sudah paham, kalau ini semisal belum ada ya, ini semisal belum ada, cuman kalian sudah menghitung yang tersedia. Nah kalau ini kan kalian sebenarnya sudah tinggal kita geret aja ya. Kalau kalian tahu Excel kan berarti tinggal kita geret aja seperti ini, hasilnya sama ya, sudah keluar datanya. Nah, berarti nggak perlu kalian menghitung lagi PH kemudian average ya, seperti ini tuh nggak perlu ya. Memang sih teorinya seperti ini ya, satu persatu, tapi kan lebih lama. Nah daripada kalian seperti itu ya mending tinggal kita blok dan kita tarik ke arah kanan, sudah ketemu ya datanya. Nah bagaimana cara membuat grafiknya ya, misal mau membuat grafik yang tersedia, tinggal kita copy, tinggal kita blok aja dan kita pilih yang di insert ya. Nah ini kita pilih yang grafik batang karena kita punya jenis seperti ini ya, kita ingin tahu perlakuan mana sih yang paling tinggi nilai atau kandungan P tersedianya ya, maka ya kita gunakan yang diagram batang tadi. Nah di sini tinggal kita pilih aja, nah, keluar kan diagram batang. Nah jangan lupa kalau sudah membuat grafik seperti ini harus dikasih keterangan sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa. Karena kalau masih kalian sajikan dalam bentuk seperti ini ya, yang apalagi ininya dihilangi, nggak ada. Nah ini pengukuran data apa? Harus diberi keterangan sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah cara memberi keterangannya di sini ya. Cat elemen, terus kita beri yang bagian samping. Nah kita beri di sini adalah sumbu X-nya, sumbunya keterangannya adalah P. Ya. Jangan lupa satuannya juga ya, miligram per sumbu Y-nya ya kita beri juga ya, misalnya kita beri keterangan juga boleh saja. Nah sumbu X-nya adalah misalnya adalah perlakuan atau perlakuan jenis tanaman ya. Nah seperti ini ya, tinggal kita atur aja. Nah sudah bisa ya. Nah bisa atau tidaknya ya harus dicoba. Ini misalnya ini adalah diagram batang ya. Terus kita buat contoh diagram pie. Ini adalah diagram pie. Diagram pie malah lebih mudah karena sudah ada datanya, tinggal kita blok, kemudian kita masuk ke insert dan kita pilih yang diagramnya ya, misal ini. Nah ya, kita kalau mau menampilkan persennya ya kita tinggal yang di sini ya, ini banyak pilihannya. Nah seperti ini kan kita sudah tahu, oh ternyata yang biru adalah apa ini, jenis tanaman trite, dia INP-nya 31%, artinya yang paling tinggi daripada jenis yang lain. Nah yang paling kecil yang mana kita tinggal tahu ya dari diagram ini, diagram pie. Nah kalau menggunakan yang diagram apa tadi, scatter ya, atau melihat bahan organik itu apakah ada hubungannya sih apa dengan tingginya nilai pH itu juga meningkatkan nilai pO. Nah, dari data ini kita blok ya, kita blok saja. Jadi kita pilih yang scatter ya ini. Nah kita pilih scatter.
sudah keluar datanya, ini adalah sebaran datanya. Nah, kenapa menggunakan yang data mentah bukan data yang sudah di rata-rata? Ya nanti akan berbeda persamaan yang keluar. Nah, kita pilih yang data mentahnya, data keseluruhannya masih ada ulangan, itu adalah untuk melihat sebaran data itu, sebaran data seperti ini. Kemudian kita bisa keluarkan garisnya, garis linearnya. Nah, garis linear berarti dengan meningkat nilai juga diikuti dengan meningkatnya nilai anorganik, kan begitu. Tinggal kita edit aja nanti keterangannya, X-nya itu apa, Y-nya itu apa, ya. Dan itu kan nilai persamaannya, nilai korelasi regresinya. Ya, gitu. Ya, mudah sekali kan ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Coba izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang misalkan yang data ditampilkan persenan BO, ya kan? Nah itu yang apa? Yang rumus Y075 selanjutnya itu nanti bakalan ketahuan tersendiri kah atau kita yang menyusun gitu, Pak? Nah, persamaan ini akan keluar otomatis setelah kita memilih ini, ya. Jadi kita pilih ini adalah untuk memunculkan nilai persamaannya. Begitu. Kalau kalian tidak memilih itu tadi, ya misal yang normal ya tidak akan keluar, ya cuma seperti ini ya. Tapi kan kita kira-kira dengan sebaran data seperti ini itu seperti apa sih garisnya? Itu cuma memudahkan pembacaan saja ya. Jadi garisnya sekitar dan sebaran seperti ini karena belum tentu sebarannya ke arah atas ini, tapi garisnya kadang dia hanya flat ya. Garis linearnya. Itu kita munculkan garisnya ya, seperti ini. Sama persamaannya. Nah, persamaan ini juga ada artinya ya persamaannya itu. Nah, untuk saat ini belum saya ajarkan untuk artinya dari persamaan ini ya. Yang pasti ini adalah sangat penting informasinya. Ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain bagaimana? Izin urutannya, Pak. Silakan. Itu datanya bebas atau harus ada ulangan-ulangan gitunya, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi untuk yang instruksi hari ini tadi ya, jadi yang kalian harus mencari artikel atau jurnal. Kalau bisa yang ada ulangannya. Ya. Jadi coba cari data ya, dimanapun itu entah buku atau data artikel itu cari yang ada ulangnya. Nanti di situ kita bisa bermain-main di data Excel-nya bagaimana cara mengolah atau menyusun data itu siap disajikan. Gitu ya. Nah, sekarang ada waktu masih jam 11 ya. Jadi saya beri waktu 30 menit ya. Saya beri waktu 30 menit untuk mencari artikel atau buku atau kalian bisa dari database di internet ya. Data BPS atau data ya. Silakan, bebas ya. Kemudian lagi susun di Excel ya. Jadi waktu 30 menit itu silakan mencari data, kemudian disusun di Excel yang tadi. Dan membuat grafiknya ya. Nanti kita ketemu lagi di 11.30 ya. Nanti akan saya berikan kesempatan kalian untuk menyajikan data yang sudah kalian cari tadi.
yang ditanyakan lagi?